Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dinamika kelompok. Dinamika tingkah laku seseorang anggota kelompok yang secara langsung mempengaruhi anggota lain secara timbal balik. Kelompok, kumpulan individu yang mempunyai hubungan tertentu yang membuat atau menyebabkan mereka saling tergantung dalam ukuran-ukuran atau kondisi tertentu. Dinamika kelompok, suatu metode atau proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Tujuan dinamika kelompok: 1. Meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok sehingga terjalin hubungan psikologis yang nyata di antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kelompok melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik, maju, dan kompak. Keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup anggota kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok. Makin tinggi tingkat dinamika kelompok suatu kelompok, maka makin tinggi pula produksi maupun produktivitas yang akan diperoleh kelompok tersebut. Kedua, tingkat dinamika kelompok ditentukan oleh kekuatan yang bersumber dari unsur-unsur dinamika kelompok. Ketiga, unsur dinamika kelompok ada 8, yaitu 1. Tujuan kelompok, 2. Struktur kelompok, 3. Fungsi-fungsi kelompok, 4. Mengembangkan dan membina kelompok, 5. Kekompakan kelompok, 6. Suasana kelompok, 7. Tekanan pada kelompok, dan 8. Efektivitas. A. Tujuan kelompok. 1. Tujuan kelompok adalah gambaran yang diharapkan anggota akan dicapai oleh kelompok tersebut. 2. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota kelompok mempunyai 5 kemungkinan. 1. Sepenuhnya bertentangan, 2. Sebagian bertentangan, 3. Netral, 4. Searah, kelima identik. B. Struktur kelompok. 1. Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peran masing-masing. 2. Struktur kelompok harus sesuai dengan tujuan kelompok yang harus menjamin dinamika yang maksimal dalam kelompok. Struktur kelompok terdiri dari struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, struktur tugas dan pembagian pekerjaan, struktur komunikasi, sarana yang tersedia untuk berinteraksi. Fungsi berkaitan dengan semua kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok akan menyenangkan kelompok dan akhirnya meningkatkan dinamika kelompok. Ketiga, kriteria yang digunakan mengukur fungsi-fungsi. 1. Fungsi memberikan informasi. 2. Fungsi koordinasi. 3. Fungsi memuaskan anggota kelompok. 4. Fungsi inisiatif. 5. Fungsi mengajak untuk berpartisipasi. 6. Fungsi memberikan penjelasan. 1. Aktivitas. Seluruh kegiatan yang berhubungan akhir dengan gerakan-gerakan otak manusia. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bersamaan, semakin besar frekuensi dan interaksi, sehingga semakin kuat perasaan keterikatan dan sentimen. 2. Interaksi. Interaksi adalah komunikasi antara individu, baik verbal maupun non-verbal. Semakin banyak interaksi
antar individu, semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan bersama-sama sehingga perasaan keterikatan sentimen semakin kuat. 3. Sentimen dan keterikatan. 1. Merupakan kegiatan internal dari tubuh manusia yang melibatkan motivasi, emosi, perasaan, keadaan, rangsangan, dan sikap. Semakin kuat perasaan keterikatan sentimen antara individu, semakin banyak aktivitas bersama dilakukan sehingga interaksi semakin kuat. Dinamika kelompok dan team building dibagi menjadi 4 bagian. 1. Interaksi antar anggota kelompok. 2. Gejala-gejala dalam proses kelompok. 3. Pembentukan tim yang efektif. 4. Penyelesaian masalah dalam tim yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. 1. Kesamaan nilai dan tujuan. 2. Keberhasilan dalam mencapai tujuan. 3. Status atau citra kelompok. 4. Penyelesaian perbedaan. 5. Kecocokan terhadap norma-norma. 6. Daya tarik pribadi. 7. Persaingan antar kelompok. 8. Pengakuan dan penghargaan. Kelompok informal. 1. Terbentuk secara alamiah. 2. Kelompok tubuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. 3. Anggota tidak diatur dan diangkat. 4. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama individu dan kelompok. 5. Kelompok informal dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelompok persahabatan yang terbentuk karena adanya sejumlah persamaan di antara beberapa individu dan individu. Kedua, kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Bentuk-bentuk kelompok. 1. Kelompok primer. 2. Tokohnya Chris Hakoly dan George Homan. Kedua, kelompok primer bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung, tatap muka, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Ketiga, kelompok primer memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Contohnya, keluarga dan teman bergaul. Sistem sosial budaya. 1. Sistem merupakan pola-pola keteraturan kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan. Kedua, budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dinamika kelompok. Pendekatan dalam dinamika kelompok. 1. Pendekatan sosiologis, analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial tersebut. 2. Pendekatan psikososial, analisis terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri. Dimensi kepercayaan. 5 dimensi konsep kepercayaan yaitu 1. Integritas, yaitu kejujuran dan bersikap sebenarnya. 2. Kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis. 3. Konsisten. 4. Kesetiaan. 5. Keterbukaan.